Tapi Simon di situ lupa bahwa semua orang bisa dengar kemana Yesus. Maka dalam cerita itu selalu ada berbondong-bondong ya. Iya. Orang berbondong-bondong Iya, dengan motivasi macam-macam. Macam-macam betul. Ada candu Candu sembuh, mujizat, ya kan? ada candu mendengar. Candu mendengar, candu untuk dapat makan, ya kan? Macam. Bukan agamais yang membawa keselamatan kita, yang menjamin keselamatan kita, bukan. Tapi ini persoalan yang pokok persoalan dijawab dengan ini loh seorang perempuan yang kau diskreditkan, yang kau lihat dengan kacamata yang seksis gitu. Dia datang karena dia mengalami titik perjumpaan. Konsep apa tadi yang kakak bilang? Itu kan kalau kita bicara soal apakah perempuan yang mengurapi Yesus di rumah Simon Farisi itu sama nggak dengan itunya si Lazarus gitu ya? Ya itu beda, sebab beda teks dan konteks juga ya kan? Dan kitabnya pun beda ya? Ya. Injilnya aja beda. Ya beda. Kemudian kan ini kan sering diperbincangkan oleh banyak orang. Bagaimana teks ini bisa menjawab situasi toksik yang dihadapi perempuan-perempuan di masa kini. Itu di zaman era tinggal apa gitu ya kan, tinggal jati diri yang tak terpilihkan. Lalu orang banyak berbicara soal kok dia nggak keundang, dia datang sama kau. Perempuan ini maksudnya? Iya. Yang diundang sebenarnya Yesus. Iya, tapi untuk kan makan bersama dengan orang Farisi, itu keterangannya kan? Iya. Dia lupa. Mungkin banyak orang juga lupa bahwa ketika Yesus dibaptis di Jordan oleh Yohanes Pembaptis itu kan ada juga, mungkin Simon pun ada di situ, Simon Farisi ya. Simon orang Farisi, Iya. Kemungkinan ada Iya, di situ. Kemungkinan. Karena ada orang Farisi juga Iya, di situ kan, gitu, iya. dibaptis oleh Yohanes. Iya, mau terjun bebas pun kita ini mengimajinasikan seolah-olah apakah itu representatif dari kehadiran Simon di situ ada atau tidak. Tapi konsep dalam ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan itu kan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Shema. Ya, Ya. Itu juga dipakai di beberapa panggilan di perjanjian lama ya. Dengarlah dengan Shema apa? Israel. Shema Israel. Dengarlah. Artinya kata Shema Israel itu bukan dengar hanya konsep biologis. Iya, dengan telinga. Tapi seluruh dimensi hidup kita, termasuklah itu batin, nurani, ya kan, bukan naluri. Ya bukan, tapi nurani, karena kita punya sinar terang, cahaya, bahwa hidup kita ini kan adalah ada selam dan debutnya Allah, gambar dan rupanya Allah. Oke. Dan sejak saat starting point Sungai Jordan itu dimulailah pekabaran Injil oleh Yesus, kan begitu, ya kan? Dia menyembuhkan banyak orang dan lain-lain sebagainya lah, mengajar dengan takjub, ya kan? Tidak ada orang yang bisa menyangkal bahwa berita itu didengar di seluruh penjuru, segala lini di Eropa Timur, tanda petik, ya kan? Termasuklah ke Betania, termasuklah Kapernaum, termasuklah sampai kemana-mana lah, gitu ya. Nah, ketika mungkin ini dipertanyakan untuk menjawab situasional toksik melanda kita, sebenarnya peran-peran yang diungkapkan dalam Lukas 7 itu, ya kan, Simon yang bertanya, dia kan sudah melanggar. Ini pertemuan laki-laki. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dia nggak kuundang. Dia nggak kuundang, kok datang gitu. Tapi dia Shema.
itu dia lupa, dia mendengar berita itu, segala perbuatan Yesus menurunkan kerajaan Allah dengan semua keajaiban, perbuatan keajaiban yang dilakukan dan dirasakan, ya kan? Pelayanannya, penginjilannya kan terasa gitu. Bukan hanya terasa dalam konteks Simon Farisi dan lain-lainnya yang tadi, tetapi juga kepada perempuan ini tadi yang datang tiba-tiba menembus, gitu ya, dia masuk tak diundang, menembus dimensi patriarki. Iya, patriarki tadi, budaya orang itu kan, ya, dia menembus. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Simon merasa bahwa ini patriarkinya agamais, ya kan? Tapi Simon di situ lupa bahwa semua orang bisa dengar kemana Yesus. Maka dalam cerita itu selalu ada berbondong-bondong ya. Iya. Orang berbondong-bondong dengan motivasi macam-macam. Macam-macam, betul. Ada candu mukjizat, ya kan? Ada candu mendengar. Candu untuk dapat makan, ya kan? Macam lah itu lah. Jadi mereka ini lupa. Dia lupa. Kenapa? Kan gitu. Karena Simon kupikir sering sekali memakai konsep hipokripa itu. Simon. Iya, budaya poles. Budaya? Poles. Oh, oke. Ya. Budaya apa ini? Budaya poles itu kan yang memakai kami kan ini kelompok laki-laki. Oh, Farisi kental itu. Iya, kemudian kami ini kan orang agamais, agamawan. Ini pendosa yang datang. Kan gitu. Mindsetnya langsung terbentuk secara natural ya, Langsung Yesus jawab dengan daya lenting yang eksplisit, ya, tajam kali. Ya, kau memang mengundangku. Itu yang biasa dikerjakan oleh budaya. Iya. Ya, holong mangalap holong, gitu kan. Ini holong mangalap apa? Kan gitu. Ya kan? Kau mengundangku, tapi kau nggak memberikan air. Iya. Membasuh kakiku. Iya. Nggak meminyaki aku. Gitu. Tapi dia tengok nih, gitu. Karena hanya mendengar apa yang dikatakan oleh, ya mungkin dabar Elohim. Wah. Ya kan? Itu kan ibadah. Iya, gitu. Lalu dia membawa semua hasil tabungannya. Nggak dipertanyakan tabungannya itu dari mana, hasil apa, nggak perlu, nggak dipertanyakan itu. Tapi lihat nih, katanya, dan sambil nangis, artinya hati yang hancur. Dan air matanya menetes ke kaki Yesus itu, keterangan Injil itu ya, kan? Dan menyekanya dengan rambutnya. Iya, bayangkan, bukan bicara eksistensialis saja, tapi memang lebih tajam lagi, melampaui. Ya, dia melewati garis patriarki, garis apodiktik law orang Yahudi tadi kan, dilampaui itu semua. Kenapa? Karena dia menerima sentuhan daya lenting yang dia dengar. Shema tadi. Ya, Shema itu, bahwa dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur aku beribadah, mengerjakan. Mereka abad, Shema, abad, ya, mengerjakan semuanya itu dengan hati yang tulus. Artinya, siapa yang mendengar dengan hati yang tulus? Ada banyak orang mendengar, tapi dengan hipokrif. Oke. Dengan hipokrit, kan? Dengan kepalsuan topeng, ya. Kadang-kadang kan begitu. Kita mau dilihat baik, bicara baik, perbuatan baik, padahal itu belum tentu benar. Yang kelihatan di permukaan. Ya. Kalau budaya patriarki, atau saya nggak menyalahkan, nggak semua, ya. Sampai kiamat patriarki itu nggak bisa dihapus. Nggak bisa, ya. Oke. Tapi saya mau bilang, orang sering menghidupi budaya toksik, termasuk hipokrit itu toksik. Hipokrit. Ya, hipokripa, topeng itu kan. Kenapa? Wajah ganda ya. Iya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan skala. Oke. Ya.
Kenapa? Skala ini kan value. Ukuran. Konten 1, 2, atau 8 atau 10 gitu. Tapi Yesus bukan itu. Malah Yesus membalik premis. Oh, Memang betul kau undang aku secara partai laki-laki, paguyuban laki-laki. Tapi ketika dia datang itu dia menembus partai itu, paguyuban itu untuk kerinduan dengan hati yang tulus. Hatinya hancur memang, ya kan? Nah, di sini yang kita perlu berpikir dengan kejujuran hati. Kalau secara etika Kristen Metodis, ya kan? oke. Karena saya orang Metodis, kita perlu melihat bahwa apakah aku hanya memakai baju kristianisasi saja. Padahal Yesus nggak pernah juga bilang, jadilah kau Kristen, nggak ada bilang Yesus itu. Tapi kerjakanlah yang baik dan benar. Ikutlah aku. Karena apa? Kita sudah mendengar. Skema tadi. Iya. Nah, ketika kita melakukannya dengan hati tulus, kata ikutlah aku, kata kerja. Ada di situ imperatif aktif yang harus kita kerjakan terus-menerus. Ini kan ibadah, abad. Continue, ya? Avodah, ya, Bodah. abad. Abad. Ini kan to be continue. Terus. Walaupun jatuh bangun. Gitu. Ya, perempuan ini sendiri pun sebenarnya melihat bahwa bukan hanya Simon yang melihat dia secara seksis. Seksis, ya. Dunia ini menstereotip dia dengan kacamata yang seksis Si perempuan tadi. atas ya predikat perempuan ini tadi, Iya, gitu iya. ya kan. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini, kalau kita bicara soal agama, ya, tanpa kebenaran perbuatan baik, sekali lagi kebenaran perbuatan baik, ini sebenarnya skala yang tanpa batas. Artinya tidak ditutupi dengan dinding-dinding, Tidak disekat. dinding-dinding budaya yang bagaimana gitu, yang mendiskreditkan perempuan nggak boleh di sini karena ini cuma laki-laki semua gitu kan. Itu kan hanya di bak mandi, ya kan? Di bak mandi aja sekarang kalau suami istri bisa mandi sama-sama katanya. Aku nggak tahu, Bung. Karena aku perempuan tangguh. Iya, perempuan tangguh ya. Tapi itulah gitu. Nah, kalaupun saya ngomongnya ini agak belasa-belasa, ya kan, tapi kacamata saya ini kadang membaca secara konteks teologis, hermeneutik, ya. Hermeneutik yang melihat teks ke konteks di zaman itu dari skriptura, ya kan. Lalu bagaimana dengan teks konteks sekarang? Hari ini Gitu. Bagaimana teks itu bicara dengan dalam konteks hari ini? Hubungan benang merahnya atau implikasi aktif. Nah, kalau bicara implikatif aktif ya jelas gitu. Tapi sebelum sampai ke situ lah dulu, Kak. Ini kan seorang perempuan, sementara itu adalah acaranya laki-laki itu. Perempuan nggak diundang nih. Iya. Tiba-tiba dia datang. Apakah itu gambaran etika apa yang seperti itu yang sedang dipertontonkan dalam kondisi itu? Sebenarnya Ada seseorang yang nggak diundang tapi datang. Iya. Kemudian tapi yang membuat ini kontroversi kan Yesus menyambut nih. Iya. Gitu. Sementara yang punya rumah dan mungkin seisinya, karena orang-orang Farisi pada waktu itu yang lebih tahu tentang konsep patriarki dan hukum pada saat itu kan. Kan mereka gerasak-gerusuk tuh. Ada yang bertanya, loh kalau dia nabi kok dia nggak tahu siapa perempuan ini, kan gitu. Artinya ada reaksi dari dalam, bukan reaksi langsung nih. Iya, karena menurut Simon, kok orang berdosa mendekati orang kudus? Ya kan nabi, ya kan? Kok bisa gitu, ya kan? Itu kondisi apa itu? Sebenarnya kalau dibilang, ya kita benarkanlah dulu bahwa yang nggak diundang kok datang gitu, ya kan? Menurut saya, ya karena dia mendengar
Kan biasa itu kalau ada rame-rame. Apa itu? Kenapa? Ada apa gitu. Ah. Tapi kondisi perempuan ini datang karena memang dia mendengar Yesus di rumah Simon. Jangan-jangan kenapa dia berani datang ke rumah Simon, ya kan? Mungkin pernah Simon juga mengunjungi dia. Kebuka kartu asnya. Takut dia kebuka asnya. Aduh, gawat nih. As keling gitu. Dulu kalau 30 tahun yang lalu as keling itu duit. Ya kan? Nah, ini kan menyangkut kredibilitas, integritas ya kan. Dia, gitu. Ada ya rasa takut itu ya. Tapi kan Yesus pun menepis itu. Kenapa? Karena perempuan ini datang, dia semua ya, mendengar. Ya, mendengar apa yang Tuhan katakan. Artinya batinnya yang merespon mungkin. Iya, dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur, dia mendengar daya lenting dabar Elohim itu menyentuh sampai titik kesadaran. Wah. Jadi ini conscience, etika juga ya. Etika juga. Ya kan gitu. Betul. Tapi ini etika kerajaan Allah. Ketika dia dia datang, ini etika kerajaan Allah. Membalik yang sungsang kerajaan dunia ini, bahwa etika dunia ini kalau diundang baru datang. Itu pun diundang mau nggak datang bilang. Iya. Ini bukan lawak-lawak, Iya. tapi ini nampar. Tapi kalau aku tengok jadi kayak dia bukan ini bukan persoalan undangan, tapi karena undangan yang mendengar gitu ya. Iya. Perempuan itu diundang atas pendengarannya Lewat firman. Firman Allah. Iya. Ya kan? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bah, atau apa si Pareon di Naposo. Oke. Parhalado. Iya. Seharusnya kan. Dan untuk itu orang yang mendengar dia layak disebut doulos dan diakonos. Kata itu yang dipakai. Kalau menyambutnya dalam arti sema. Ya, tapi dengan hati ya. Ya. Nah, aku memang ketika dia datang dengan hati yang tulus, itu berarti pertobatan. Metanoia. Ya, bukan epistrepo. Bukan dia menyesal datang lalu nangis enggak. Kupikir ini perempuan tangguh juga sih, kan? Karena dia sudah totalitas dan conscience-nya itu sampai menyentuh titik nadirnya. Dia bukan hanya datang, tapi dengan membawa apa yang paling berharga yang pernah dia kumpulkan. Dan dengan hati yang hancur dia datang. Ini, jadi pokok masalah sebenarnya sering kali kan agamais menghakimi seperti yang Simon pikirkan tadi. Oke. Ya, Yesus jawab kekotoran, hipokrifanya si Simon itu. Kekotoran dari dalam itu ya? Iya. Wajah ganda itu? Iya, dikorek bahwa kau bicara soal hipokrit, kau bicara soal budaya dunia ini, tapi dia mendengar apa yang dikatakan oleh Allah melalui kehadiran Yesus di Sungai Jordan, dan ada banyak ayat paralel dari itu kan di Injil Sinoptis gitu. Nah, kasih yang lahir, kesadaran yang lahir, ini conscience ya. Kesadaran yang lahir dari mendengar apa kata Allah, lalu hatinya tersentuh, daya lenting firman itu luar biasa. Dia datang dan dia sadar, menangis bahwa yang dihadapannya ini adalah laki-laki yang membawa keselamatan. Ya kan? Sehingga ya surrender itu nggak main-main. Dia menanggalkan semua yang dia pakai selama ini, topeng apa semua lah. Jadi bukan agamais yang membawa keselamatan kita, yang menjamin keselamatan kita, bukan.
Tapi ini persoalan yang pokok persoalan dijawab dengan ini loh seorang perempuan yang kau diskreditkan, yang kau lihat dengan kacamata yang seksis gitu. Dia datang karena dia mengalami titik perjumpaan iman yang menyelamatkan, dan dia mengalami pengampunan, totalitas pengampunan itu. Oh ya, memang ya iman yang hidup gitu ya. Artinya perempuan ini nggak hipokrit ya. Dia datang dengan apa adanya. Dia kayaknya dia walaupun orang tahu siapa dia dorongan sema tadi, panggilan tadi meruntuhkan semua meruntuhkan semua pandangan umum tentang dia. Dinding-dinding itu tadi. Iya. Nah, jadi orang yang melihat kayak terganggu gitu ya. Iya. Jadi gini, agamais tanpa iman, ya kita memang semua hidup dalam budaya agama. Ya. Agama yang bagaimana? Kadang-kadang kita hanya mengatakan aku benar. Nah kalau kita bicara di titik itu ya memang orang lain salah, ya kan? Tapi sebenarnya agamais itu tidak ada apa-apanya kalau hanya menganggarkan dinding-dinding aturan itu. Tapi seharusnya kan agamais itu harus sejalan dengan iman yang hidup, ya kan? Contohnya seperti yang dikatakan si Anselmus, credo ut intellegam, ya. Gak bisa cuman credo aja, karena Allah juga datang menjadi manusia, masuk ke dalam budaya, Christ in culture. Allah juga masuk dalam konsep filosofi manusia, budaya manusia, ya kan? Budaya dan sosiologinya manusia. Jadi kita nggak usah bicara soal teologis kalau kita gagal dalam konsep sebagai sosiologi aktiva. Jadi konsep sosial itu sebenarnya bukan harus satu agama, satu ini, tapi Yesus menjawab di atas pluralisme, beyond pluralis. Termasuk jawaban terhadap Simon dan orang banyak pada konteksnya, bahwa kedatangan perjumpaan iman perempuan ini datang kepada Allah ini menjawab secara beyond pluralis teks ke konteks. Breaklah dulu, udah capek Allah. Oke. Ya. Terakhir penutupnya kan Yesus katakan imanmu menyelamatkan kepada perempuan itu. Ya. Setelah ada satu narasi, Yesus tahu apa isi hati ini semua orang. Iya. Siapa ini bisa menghapus dosa? Iya. Ekskursnya tahu ayat jalan-jalannya. 1 ayat 37. Oke. Lukas 1 ayat 3. Ini bicara Lukas 7 tahu? Iya. Dimulai Yesus. Dimulai Lukas mencatat apa yang dikatakan, apa situasi, apa yang terjadi. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terjawablah pertanyaan itu kan. Maka akhirnya narasi itu ditutup dengan imanmu menyelamatkan engkau. Jadi gini, hubungannya dengan toksis. Yang tadi yang toksis. Pertama kita dan peran perempuan itu sendiri dalam dunia toksik. Kalau kita orang agamais tapi kita terlalu menghidupi dunia toksik, ya kita nggak selamat, jujur. Ya, karena kita akan larut dan mati. Iman kita itu selalu khawatir. Kalau ini kan kalau kita khawatir, takut atau merasa minder dan larut dengan cakap orang, gosip orang. Ini kan iman yang terbalik. Iya loh. Kalau kau takut, imanmu terbalik. Iman umat itu terbalik kalau dia takut. Karena dia lebih takut dengan pandangan orang daripada Allah memandang dirinya. Gitu, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dengarkanlah aku. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia merujuk kepada Yesus itu. Dan banyak kan. Itu sebabnya di Injil Sinoptis yang lain bahwa sembahlah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu. Jangan kau pura-pura, katanya, tapi dengan hati yang benar. Jangan kau pura-pura, dan dengan segenap jiwamu, ya, akal budimu. Dan akal budimu. Artinya tinggalkan itu hipokrisi itu. Berwajah ganda tadi ya.
Apa adanya. Iya, apa adanya. Tapi kita kan sekarang kan banyak kita nggak jelas apa adanya, ada apanya katanya. Jadi kadang-kadang apa terbalik-balik gitu ya kan. Oke, pesan terakhir untuk perempuan. Untuk perempuan ya ini saatnya kita untuk saling mencerdaskan. Bahwa ketika dunia ini memakai kacamata memandang kita dengan memakai kacamata yang seksis, bacalah Alkitab dengan benar. Itu kacamata yang benar, supaya kita tidak dikaburkan oleh dunia ini. Baik secara sosiologi, baik secara antropologi dan teologi apa yang mau kita hidupi. Boleh juga dikolaborasi, karena teologi itu gabungan dari semua ilmu. Iya. Dia nggak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Dia ditopang oleh ilmu lain. Jadi kalau kita bicara tentang keberadaan atau eksistensi manusia, eksistensi alam, kita bisa menggugat dengan argumentasi, tapi jangan salah. Back to the Bible. Apa kata Firman? Iya, Alkitab atau Firman. Apa kata Dabar Elohim? Dabar Elohim. Itu loh. Ya mungkin nggak begitu tajam, tapi mungkin sudah menjawab ya. Bisa mengantar lah pada supaya nggak buta kali. Ya. Sama-sama dimelekkan. Karena banyak orang berteologi sekarang ya berteologi dengan membabi buta gitu ya. Jadi nabrak-nabrak lah, namanya babi buta ya kan. Babi nengok aja bisa gelinding-gelinding ya kan. Apalagi bicara teologi sukses, terlalu semua melihat ke atas dengan keberhasilan. Sukses selalu diukur dengan angka yang grafik. Skala. Tapi kita nanti kita bahas skala ya. Kita pulang kepada apa yang dikatakan Allah di dalam Alkitab. Gitu. Saya pikir seperti itu. Oke. Yuk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, see you. Ya.